Ya, terima kasih. Silakan Bu Puji mungkin, Bu Ken, Bu Adevia, ya Pak Rido, terima kasih Pak Diki, ya Mbak Siti, Mbak Vidi, ya. Oh iya, Bu Puji ya. Bu Puji, saya mohon izin saya dijadikan host Bu Puji tadi karena terpental hostnya beralih ke Bu Puji. Ya, oke, nggak bisa buka kamera. Tapi saya mohon izin Bu Puji untuk menjadikan saya host. Tadi saya sempat keluar ya. Ini hostnya beralih ke Bu Puji. Di sebelah kanan itu di partisipan namanya Bu Puji. Ya, oke masih disable ya. Oh ya, baik. Ya, terima kasih Bu Puji. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman peserta, eh, terlihat ya untuk materinya sudah terlihat ya. Ya, oke baik kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita akan memulai pelatihan Mindful Self-Compassion. Sebelum itu mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Trisha Febrianti. Saya memiliki minat dan konsentrasi riset berkaitan dengan mindfulness dan saat ini juga sedang mencoba mendalami berkaitan dengan self-compassion. Untuk aktivitas sehari-hari mengajar di Universitas Islam Asyafiah, kemudian terlibat aktif juga dalam kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat di Bekasi dan sekitarnya. Mungkin yang terdekat di Jabodetabek, lain waktu kita bisa saling berkolaborasi. Ya, untuk pelatihan ini insya Allah akan kita laksanakan selama 4 kali sesi ya, Bapak Ibu. Yang sesi pertama itu kita mulai pada hari ini. Saya didampingi juga oleh fasilitator yang lain, Mbak Nabila. Namun untuk sesi pertama pada hari ini berhalangan hadir. Insya Allah akan bertemu di sesi kedua di Sabtu, minggu depan ya, Sabtu depan. Oke, baik. Nah, dalam kegiatan pelatihan kita kali ini ada dua tujuan yang menjadi fokus utama kita. Yang pertama itu untuk menumbuhkan kesadaran, karena basisnya itu adalah mindfulness dan self compassion, Bapak Ibu, sehingga fokus mindfulnya itu kesadaran dan self compassion atau kasih sayang pada diri sendiri itu dielaborasi, dikombinasikan melalui psikoedukasi. Nanti akan ada penjelasan materi, proses pembimbingan, kemudian juga akan ada praktik meditasi, dan harapannya juga ada interaksi kelompok dalam sesi pelatihan virtual ini, dan ada latihan-latihan interpersonal melalui pekerjaan-pekerjaan rumah
yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk program Mindful Self Compassion ini juga dapat dilaksanakan atau diikuti oleh siapa saja. Jadi penekanannya tidak memandang latar belakang. Mungkin harus lulus S1 bimbingan konseling atau psikologi tidak. Jadi dirancang khusus dari pendirinya ya, Germer dan Neff itu bahwasannya ini tidak ditujukan dari latar belakang, dibebaskan latar belakang apapun. Nah, gitu. Dan tidak mesti memiliki pengalaman berkaitan dengan mindfulness atau self compassion sebelumnya. Ya, ya. Harapannya, manfaat yang bisa didapatkan oleh para peserta dalam mengikuti pelatihan ini, yang pertama dapat meningkatkan psychological well-being, kesejahteraan psikologis, kemudian dapat menjaga mental health, kesehatan mental para peserta, dan melatih self-care. Nah, ini saya lihat dari beberapa peserta, terdiri dari eh, dosen ya, ada teman-teman dosen juga dari beberapa universitas, ada dari Pekanbaru, Gorontalo, dari Jakarta juga, kemudian dari Tegal, ada juga dari teman-teman kita dari lulusan S2 juga dan Bapak Ibu guru dari beberapa daerah, ada dari Semarang, ada juga dari eh, sebentar, ya. Terima kasih sudah memanfaatkan pelatihan ini, sehingga nanti harapannya kita sebagai guru BK atau konselor sekolah atau akademisi yang konsen pada ke-BK-an itu memiliki salah satu cara untuk self-care pada self-care. Jadi bagaimana caranya kita pada saat memberikan intervensi atau proses layanan, kita tidak fatigue ya atau tidak lelah gitu. Jadi ada cara yang bisa kita lakukan sebelum memberikan proses layanan itu terhadap konseli kita, kita sudah memiliki pertahanan dulu untuk diri kita. Gitu. Oke. Nah, untuk MSC di sini ini ada sejarahnya, yaitu dikembangkan oleh Christopher Germer yang fokus utamanya itu pada riset-riset berkaitan dengan mindfulness. Kemudian juga ada Christine Neff. Christine Neff ini fokusnya juga pada self compassion, sehingga antara Germer dan Neff ini mengelaborasi, nah, menggabungkan prinsip-prinsip mindfulness ini dengan prinsip-prinsip self compassion. Nah, sehingga dibuatlah salah satu pendekatan atau praktik yang berkaitan dengan mindful self compassion. Oke, begitu. Kemudian untuk pengertiannya di sini MSC ini merupakan gabungan antara mindfulness dan self compassion. Nah, secara khusus fokus utama ini menekankan pada self compassion-nya, belas kasih diri, kasih sayang diri. Nah, jadi tujuan utamanya ini untuk individu itu sendiri yang melakukan atau yang menerapkan mindful self compassion itu. Nah, kemudian basisnya yang kita gunakan yaitu adalah praktik-praktik mindfulness. Nanti akan kita coba praktikkan ya atau latihkan seperti ya mindful breathing ya seperti bagaimana cara kita mengolah nafas, berlatih nafas, kemudian juga bagaimana cara kita mengintegrasikan antara nafas itu dengan frasa-frasa yang menguatkan diri sehingga adanya suatu proses kesadaran. Nah, kemudian juga pengalaman juga akan kita elaborasi di sini. Sehingga pengalaman-pengalaman apapun yang dialami oleh individu itu atau diri kita sendiri itu akan prosesnya akan berusaha menuju pada kebaikan. Nah, kemudian bagaimana kembali lagi eh, apa mindful self compassion ini mampu untuk eh, melatihkan diri kita sehingga kita memang betul-betul membawa kesadaran penuh pada kondisi saat ini dan berfokus pada belas kasih diri atau mencintai diri. Begitu. Ya. Kemudian fokus utama dari self compassion ini ada 3 komponen yang menjadi fokus utamanya. Yang pertama itu adalah self kindness yang berhubungan dengan keputusan untuk mencintai diri, memperlakukan diri tanpa daripada mengabaikan rasa sakit dan penderitaan gitu. Jadi kita
menyadari. Nah, apapun itu kita terima dulu. Nah, ada rasa kecewa, ada rasa sedih, ada rasa marah, itu tidak ditekan prosesnya, tapi kita terima dan kita sadari. Nah, kemudian komponen yang kedua penekanannya dari mindful self compassion ini adalah common humanity. Ya. Nah, common humanity ini adalah suatu eh, kesadaran ya atau apa namanya suatu keyakinan bahwa setiap individu itu memiliki kekurangan. Jadi setiap individu itu memiliki kekurangan, setiap individu itu memiliki tantangan dalam hidupnya. Kita tidak sendiri. Ya. Jadi jangan merasa bahwasannya kita yang paling berdaya, kita yang paling tidak berdaya, kita yang paling malang itu tidak. Nah, jadi mindful self compassion ini menekankan bahwasannya tidak ada satu individu pun yang tidak memiliki suatu masalah atau yang tidak memiliki tantangan. Nah, sehingga kita tidak merasa sendiri dalam prosesnya. Setiap orang pernah mengalami penderitaan. Gitu. Dan komponen yang ketiga, yaitu dari sisi mindfulness, yang mana membawa kesadaran kita, membawa pengalaman kita, perasaan kita, baik itu menyenangkan, baik itu menyakitkan, itu secara sadar tanpa kita menekan perasaan itu. Misal kita sedang marah, tapi rasa marah itu kita tekan supaya kita terlihat gembira. Dalam pendekatan mindful self compassion itu tidak dianjurkan. Nah, sehingga harapannya kita itu betul-betul menyadari apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Gitu. Nah, untuk model pelatihan MSC dalam sesi kita kali ini, untuk sesi pertama kita akan lebih menekankan pada introducing program MSC. Jadi sifatnya masih pengenalan ya, Bapak Ibu. Kemudian ada nanti penekanan juga pada mindful breathing. Nah, untuk sesi kedua, nanti kita akan lebih pada compassion meditation. Ini juga akan ada banyak sesi-sesi praktik secara virtual yang akan coba kita aplikasikan nanti di ruang Zoom ini. Kemudian untuk sesi 3 nanti lebih mengarah pada self affirmation. Jadi ada frasa-frasa cinta. Kemudian peserta juga nanti diminta untuk menuliskan surat, semacam surat journaling untuk diri sendiri yang ditujukan untuk diri sendiri. Dan kemudian nanti akan kita melihat kondisi waktu jika bisa disampaikan masing-masing atau ada perwakilan. Nah, kemudian nanti akan ada sesi interaktif di situ. Nah, untuk di sesi keempat ini adalah pertemuan terakhir. Harapannya dari model pelatihan MSC ini dapat mengadopsi pola pikir pertumbuhan. Ya harapannya ada hal-hal yang mungkin eh, apa namanya pikiran-pikiran yang tidak perlu ya atau pikiran-pikiran yang memang perlu ada pola pemikiran baru atau pola pemikiran pertumbuhan itu bisa bisa dimunculkan pada sesi-sesi keempat. Oke, baik. Sebelum itu saya minta teman-teman kita sama-sama untuk coba menerapkan sesi praktik yang pertama ya, yaitu mindful breathing. Minta waktu 5 menit untuk kita sama-sama fokus. Nanti akan saya coba uh, videonya. Nanti petunjuknya kita sama-sama inhale ya, tarik nafas, kemudian exhale, hembuskan nafas, hold, nanti tahan. Ya. Mungkin bisa kita coba praktikan ya, teman-teman. Oke, sebentar, mohon izin. Ada suara bocor. Oke, baik. Mungkin kita bisa sama-sama coba.
Tarik nafas, tahan, hembuskan. 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 Oke, baik. Jadi prinsipnya untuk praktik pertama berkaitan dengan mindful breathing, Bapak Ibu, kita diminta untuk melatih nafas kita. Seperti video tadi ditampilkan, pertama kita memproses ini aktivitas sehari-hari ya, keseharian kita tanpa nafas mungkin kita tidak akan ada ya dalam aktivitas saat ini gitu ya, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi penekanannya untuk meningkatkan kesadaran pada momen saat ini, latihan nafas ini sangat diperlukan dalam program MSC. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menghadirkan atau memposisikan tubuh pada kondisi yang nyaman, kemudian tanpa distraksi ya, mencoba untuk berfokus pada momen saat ini.
eh, dikesampingkan dulu aktivitas atau tugas lain, kemudian mencoba menarik nafas seperti tadi, inhale, tarik nafas, tahan. Jadi ada proses tahannya terlebih dahulu ya, boleh mungkin tidak sampai 4 detik atau 5 detik, boleh 2 detik atau 3 detik dulu untuk untuk latihan awal. Jadi tarik nafas, tahan 3 detik, hembuskan. Hembuskan bisa melalui mulut. Ya, dihembuskan, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, ini bisa dilatih per 5 menit, Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus mencoba untuk melatihkan. Nah, misal pada saat Bapak Ibu ke trigger ya, misal kegiatan atau aktivitas yang sangat mengganggu sekali. Nah, berikan waktu, berikan jeda untuk diri sendiri untuk mempraktikkan mindful breathing. Nah, jadi ambil waktu 5 menit saja atau 5 menit tidak mungkin 2 menit atau 3 menit saja. Kita memberikan jeda sejenak. Nah, memberikan jeda sejenak untuk oke, white white, tunggu. Ini sedang berkecamuk nih pikiran, emosi dan lain sebagainya. Oke, saya diriku ambil waktu 2 menit kamu untuk melatih nafas. Ambil waktu 2 menit untuk menerapkan mindful breathing. Nah, itu mulai diterapkan. Nah, jadi pada saat pikiran kita wandering, berkelana, kemudian pikiran kita kalut atau emosi kita sedang tidak stabil, luangkan waktu 2 sampai 5 menit untuk melakukan mindful breathing. Seperti tadi ya Bapak Ibu, nanti videonya bisa kita share, jadi Bapak Ibu bisa mencoba menerapkan 1 minggu ke depan. Nah, sehingga nanti di sesi kedua akan coba kita reviewkan. Begitu ya. Jadi prosesnya tarik nafas, tahan 3 detik, hembuskan. Jika kesulitan untuk melatih fokus, bisa dengan memejamkan mata. Ya, misal cari posisi yang nyaman, boleh sambil duduk, eh, tangan boleh diletakkan di paha atau senyamannya, tutup mata, kemudian sadari posisi kita sedang duduk, sedang berfokus untuk melatih mindful breathing. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke. Seperti itu bisa dilatihkan, boleh dengan memejamkan mata jika sulit melatih fokus, atau bisa disertai juga dengan instrumental-instrumental. Nah, bisa seperti instrumen meditasi yang bisa di-download ya atau apa digunakan pada YouTube ya. Silakan nanti di pencariannya instrumen meditation. Nah, itu juga bisa membantu. Nah, sehingga MSC itu penekanannya adalah latihan Bapak Ibu. Nah, kita tidak serta-merta bisa mindful tanpa latihan. Mindful breathing di sini adalah salah satu praktik yang paling dasar yang diterapkan dalam mindful self-compassion. Nah, sehingga nanti untuk belas kasih diri, kasih sayang diri, itu akan kita integrasikan dalam proses praktik mindfulness-nya itu. Nah, nanti akan ada pekerjaan rumah ya, homework yang wajib dikerjakan oleh Bapak Ibu peserta. Selama setiap hari akan kita share nanti untuk template-nya, Word-nya, sehingga nanti mohon untuk diisikan kapan Bapak Ibu menerapkan latihan mindfulness itu. Misal di pagi hari pada saat bangun tidur itu nanti dituliskan berapa lama itu diterapkan. Nah, jadi setiap hari secara berkala mindful breathing itu harus diaplikasikan Bapak Ibu, sehingga kita akan melihat nanti dampaknya untuk 1 minggu ke depan.
Itu penekanannya. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini, silakan sebelum kita melanjutkan materi kita. Boleh kita sharing dulu apa yang dirasakan. Kayaknya saya masih sulit. Nafas itu adalah aktivitas kita sehari-hari. Tapi sepertinya saya masih kesulitan untuk memfokuskan diri saya pada nafas. Nah, misal ada yang mengalami semacam itu atau oh ternyata saya menjadi lebih sedikit fokus pada saat saya memperhatikan tarikan nafas dan hembusan nafas saya. Boleh mungkin ada yang bersedia untuk sharing dulu? Silakan. Izin Mbak Trisya. Ya, silakan Mbak Nailu. Ya, terima kasih Bu Trisya. Selamat pagi teman-teman. Salam kenal ya, salam silaturahmi. Kebetulan saya juga alumni UNES. Saya dari Brebes. Kalau berkaitan sama mindful breathing, mohon maaf ya Mbak, ini juga sinyalnya kayaknya sering keluar masuk sendiri. Apa namanya? Kalau tadi masalah mindful breathing, jujur kalau saya tuh untuk mindful breathing kalau tidak memejamkan mata itu susah fokus. Kayak ini mana yang nafas keluar, ini mana yang nafas yang masuk gitu. Apalagi kalau memang suasana di sekitar kita tidak memungkinkan untuk itu. Bahkan kadang kalau memejamkan mata pun kita masih tidak bisa gitu. Kadang-kadang kalau sudah memejamkan mata, terus kita coba tarik nafas, terus keluar nafas, tahan. Ketika kita sudah selesai, kita membuka mata itu malah jadinya kayak pusing, Mbak. Gitu. Itu sih yang sering saya rasakan ya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nailu atas sharingnya. Ya, betul ya. Untuk awal-awal, Bapak Ibu, memang kita itu eh, butuh salah satu trik atau salah satu cara. Ya, memang untuk tahap awal dianjurkan itu untuk menutup mata terlebih dahulu. Sehingga kita mulai menyadari proses tarikan hingga hembusan. Nafas masuk, nafas keluar. Nah, itu. Jika masih kesulitan, boleh menggunakan tangan. Nah, boleh atau kertas boleh juga diletakkan di depan muka kita ya atau di antara hidung dengan mulut ya. Kemudian kita coba merasakan sensasinya. Tarikan, hembusan. Nah, sehingga nanti itu akan ada gerakan di kertasnya itu. Nah, betul juga yang disampaikan oleh Mbak Nailu, eh, bahwasannya kita merasa kita bisa fokus ya, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita enggak kok bisa fokus, tapi kadang-kadang kita lupa bahwasannya di pikiran kita ini kan ada automatic thoughts ya, ya pikiran otomatis. Nah, sehingga itu secara terstruktur, terstruktur itu harus dilatihkan sebenarnya Bapak Ibu. Nah, begitu. Nah, pada aktivitas-aktivitas kadang-kadang kita itu ada aktivitas-aktivitas sehari-hari itu tanpa kita sadari itu memang aktivitas-aktivitas yang atau pikiran-pikiran yang terbiasa kita ulangi, kita lakukan. Nah, sehingga integrasi mindfulness ini selain melatih fokus itu melatih apa yang kita pikirkan. Pada saat kita berlatih nafas, boleh nggak kita memikirkan suatu kejadian atau suatu peristiwa? Boleh, itu terima dulu pikiran-pikiran apapun yang muncul pada saat kita menerapkan mindful breathing itu diterima dan kita amati. Nah, begitu. Jadi karena saking pengennya kita fokus, kita menekan pikiran yang muncul pada saat kita berlatih mindful breathing. Nah, itu tidak dianjurkan. Nggak apa-apa. Tahap awal berlatih mindful breathing, ada pikiran, oh iya ingat anak, oh iya, ingat kerjaan. Nggak apa-apa, itu diterima. Diterima dulu, kemudian diobservasi, diamati. Boleh sambil mencatat, boleh. Misal setelah kita menerapkan mindful breathing, kita mengamati bahwasannya pikiran yang sering muncul pada saat itu selama 5 menit adalah kejadian apa, situasi apa, boleh dicatatkan. Sehingga kita akan melihat nanti polanya. Sebenarnya yang menjadi hal yang mengganggu pikiran saya itu apa. Nah, gitu. Nah, pada saat latihan ini, mindful breathing ini dilatih setiap harinya, harapannya itu ada peningkatan sampai kita
tidak memunculkan lagi pikiran atau peristiwa yang mengganggu. Sehingga selama 5 menit itu memang kita betul-betul fokus pada nafas. Itu harapannya. Untuk sesi-sesi awal itu tidak masalah, boleh. Misalnya, wah kerjaan tugas masih banyak. Oh iya, anak anak tadi belum dijemput atau oh belum masak, oh atau waduh eh, saya ada janji ketemu orang lain atau apa, nggak apa-apa. Itu diamati saja dulu. Ya, gitu ya. Terima kasih Mbak Nailu atas sharingnya. Boleh satu lagi mungkin? Ada yang sudah bisa untuk, oh saya sudah berlatih ini setiap hari. Jadi tidak ada masalah untuk saya pada saat menerapkan mindful breathing ini. Boleh mungkin ada yang bisa sharing satu orang lagi, silakan. Mbak Ica mau coba sharing Mbak Ica? Mbak Siti Aisyah atau Bu Rizky, Bu Lia, boleh? Ya, atau Pak Rido, mungkin Pak Rido boleh sharing. Tadi coba menerapkan mindful breathing-nya Bapak? Iya, Bu, sudah coba mempraktekkan. Mm-mm. Sebelumnya mungkin apa juga udah apa ya mengikuti pelatihan serupa dan apa mindfulness breathing ini memang kalau saya juga lebih lebih bisa fokus kalau emang merem sih, Bu. Jadi Mm-mm. kadang kalau masih membuka mata tuh masih kepikiran yang lain, masih Oke. ya kalau dengan merem tuh kayak jadi pikirannya tuh bisa fokus hanya untuk bernapas, gak mikirin yang lain-lain dan apa ya udah masalah-masalah yang lain dilupakan sejenak Mm-mm. supaya bisa fokus lagi melalui nafas. Setelah bisa mulai fokus, mulai mencari solusi atau alternatif yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi Oke. mungkin misal masalahnya udah numpuk, habis mindfulness breathing ini langsung mana dulu nih yang paling urgent, mana yang harus dilakukan dulu, dibikin step-stepnya. Gitu. Kadang sering kali gitu sih, baik entah saat di sekolah maupun saat di rumah seperti itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Rido atas sharingnya. Alhamdulillah ya sebelumnya sudah mempraktikkan ya secara tidak langsung sebelumnya kegiatan praktik mindful breathing ini sudah diaplikasikan dalam keseharian. Ya, betul sekali untuk penekanannya pada tahap awal sangat dianjurkan untuk menutup mata, Bapak Ibu. Nah, sehingga atau jika masih kesulitan bisa disertai dengan instrumental-instrumental tadi. Nah, mungkin ada sebagian orang yang membutuhkan satu momen atau suatu situasi yang tenang, ya, yang tenang tanpa gangguan, boleh, boleh. Untuk sesi-sesi awal boleh. Ya, namun pada prinsipnya MSC itu nanti harapannya itu bisa diaplikasikan dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga dalam situasi atau kejadian apapun, Bapak Ibu, kita tidak kita tidak apa namanya tidak mencari oh, harus ke tempat sunyi dulu, harus di suatu ruangan dulu tidak. Nah, jadi dalam situasi dan kejadian apapun nanti itu harapan itu langsung bisa secara otomatis ya bisa secara otomatis itu bisa diterapkan. Begitu ya. Prinsipnya nanti mohon para peserta kita sama-sama berlatih melatihkan diri kita untuk setiap harinya minimal 5 menit saja, minimal 5 menit saja. Boleh diatur waktunya, bisa pada saat bangun tidur ataupun pada saat siang hari di sesi istirahat Bapak Ibu atau pada saat maghrib ya setelah selesai sholat boleh seperti itu atau juga pada saat mau tidur ya mau tidur. Nah, kalau tiga tiga kali saja dalam sehari itu bisa diterapkan pagi, siang, malam. Nah, itu harapannya ada perubahan di hari keduanya. Nah, gitu. Nah, jadi ini secara secara kontinu ini harus dilatihkan. Jadi tidak bisa kita dalam satu kali sesi itu bisa
melatih nafas kita itu tidak, Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya pada dasarnya manusia kita itu bernafas setiap detiknya. Gitu ya. Mungkin. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Oke, kemudian nanti akan kita bagikan juga, Bapak Ibu, instruksi-instruksinya berkaitan dengan self-compassion yang akan diintegrasikan dengan mindfulness ini nanti, itu adalah rasa syukur. Nah, jadi bagaimana integrasi antara nafas dengan rasa syukur. Nah, kemudian yang kedua, seperti di awal tadi, boleh dengan memejamkan mata, kemudian pikirkan 3 hal apa yang disyukuri pada hari ini. Misal yang pertama, oh saya sehat, saya berdaya, kemudian saya mampu, ya boleh, atau apapun itu. Jadi pikirkan 3 hal yang membuat Bapak Ibu bersyukur hari ini, kemudian sambil memejamkan mata, kemudian melatihkan nafasnya. Ya, begitu. Jadi sambil menarik nafas, ucapkan rasa syukur dalam hati, kemudian hembuskan nafas. Sambil tarik nafas, ucapkan rasa syukur. Boleh ya kalau yang beragama Islam dengan zikir juga boleh. Nah, itu adalah rasa syukur, ucapan syukur yang baik ya kalau untuk agama Islam. Oke. Kemudian sadari apapun yang ada di sekitar kita. Nah, pada saat menerapkan itu mungkin ada suara keluarga kita, ada suara anaknya yang muncul, atau ada suara kendaraan, atau lagi di suatu ruangan ada suara AC, kemudian ada suara rekan kerjanya. Nah, itu nanti eh, instruksi keempatnya kita menyadari sekeliling kita. Yang pertama tadi kita berfokus pada diri kita, kemudian nanti yang tahapan keempatnya dari instruksinya nanti itu Bapak Ibu mulai menyadari apa yang terjadi di sekitar. Nah, kemudian harapannya mengakhiri nanti dari sesi ini sampai ke sesi 4 itu ada rasa penghargaan akan indahnya hidup kita. Nah, jadi kita lebih menerima itu. Itu tadi Bapak Ibu kembali pada 3 komponen utama MSC tadi. Bahwasannya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak memiliki tantangan dalam hidupnya atau cobaan lah intinya. Gitu. Kita akan berusaha untuk menerima itu apapun yang hadir, kejadian, peristiwa. Begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk praktik apa saja nanti yang akan Bapak Ibu dapatkan dalam sesi pelatihan ini. Yang pertama kita akan perhatikan tadi yaitu mindful breathing. Kemudian nanti untuk sesi 2, 3, dan 4 kita lebih pada penekanan compassion meditation yang berkaitan dengan self-care, kemudian juga berkaitan meditasi yang dikaitkan dengan self-compassion, kemudian juga ada self-afirmasi di dalamnya, kemudian meditasi yang dikaitkan dengan self-acceptance, penerimaan, kemudian meditasi yang dikaitkan dengan self-gratitude, ya, permaafan, dan yang terakhir itu ada journaling. Nah, nanti kita juga akan mencoba menuliskan jurnal ya berkaitan dengan aktivitas yang dirasakan, pikiran apa yang dirasakan setiap harinya, kemudian emosi apa yang muncul, kemudian perilaku apa yang dinampakkan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya itu ada extending care. Jadi retratnya ya Bapak Ibu ya dari 4 kali sesi ini. Mungkin nanti kita akan lihat dulu polanya bagaimana. Jadi ada meditasi yang challenging ya, acceptance challenging people. Nah itu nanti harapannya berkaitan dengan menerima orang-orang di sekitar itu dan adanya komunikasi yang empatik. Nah tapi untuk 4 kali sesi ini itu tidak diajarkan ya Bapak Ibu. Mungkin nanti akan next kita akan adakan pelatihan yang lebih secara khusus untuk extending care-nya. Begitu. Oke, saya minta tolong kesediaannya untuk kita sama-sama mengisi Mentimeter. Bapak Ibu silakan mengklik pada oke, sebentar saya bagikan saja.
Ini dia yang membuka laptopnya boleh langsung diklik, namun Bapak Ibu yang bisa juga menggunakan ini ya, menggunakan scan barcode. Nanti akan saya sampilkan. Oke, tuh. Ya, silakan boleh di scan barcode atau masuk ke Mentimeter, kemudian memasukkan kode ini ya, Bapak Ibu ya. Loginnya pakai akun Google yang sudah tertaut. Oke, saya sambil share dulu ya. Ini ya, oke. Sudah saya present. Silakan masuk ke Mentimeter yang sudah saya share itu di kolom chat ya, Bapak Ibu. Masuk ke Menti, www.menti.com. Kemudian untuk kodenya, kalau ada yang bisa langsung join, tidak perlu memasukkan kode ya. Oke, ini untuk kodenya. 185736638. Ya, ya, sudah ada 3 orang yang masuk. Silakan, Bapak Ibu yang lain. Pertanyaannya, gambarkan diri Anda dalam 1 kata. Oke, oke, oke. Ya, baik. Baru 9 respon. Silakan peserta yang lain yang masih belum. Oke, ini pada tidak menuliskan nama ya. Oke, baik. Ya, dan tawakal. Sudah masuk 10. Oke, 11 respon. Masih ada? Ya, baik. 12 respon. Oke, 13 respon.
14. Oke, 15. Oke, 16. Masih ada? Oke, baik. Coba kita sama-sama perhatikan, Bapak Ibu peserta. 17. Oke, terima kasih. 18. Terima kasih. Ya, awalnya saya minta menuliskan nama ya. Mungkin Bapak Ibu merahasiakan ya, tidak perlu menuliskan nama, tapi Bapak Ibu tahu ya posisinya di mana ya. Oke, di sini ada yang menggambarkan dirinya adalah dalam satu kata yaitu bahagia. Oke, baik. Kemudian pekerja keras. Oke, awesome. Oke. Kemudian tenang, segar, ceria. Oke. Oh, ini Bu Nurul ya. Kemudian berjuang. Oke. Lovable, oke. Kemudian tenang, ya sama ya ada 2 orang. Ambisius, oke. Oh ini Bu Puji ya, tegas, oke. Terima kasih Bu Puji. Humble, iya. Nah ini terima kasih nih, ada 5 kata ya. Lebih lengkap lagi, damai, bebas, lovable, happy, santai. Oke. Nah ini Bapak Ibu peserta, masih ada perasaan-perasaan negatif ya. Kayak ada khawatir bersyukur. Ini 2 kata atau khawatir bersyukur dalam satu kata. Bersyukur tapi khawatir gitu ya. Atau khawatir kemudian bersyukur. Oke, baik. Kemudian ada pendiam. Oke, pendiam ini apa pasif ya mungkin ya atau apa maknanya ya. Kemudian oh ini nanti untuk pertanyaan kedua ya. Ya. Oke, terima kasih. Ambisius, ya ada 20 responden. Namun masih 2 ya Bapak Ibu ya. 2 yang menggambarkan dirinya dalam konotasi yang mungkin perlu untuk kita ubah polanya. Nah, gitu. Gitu. Ini ikhtiar tawakal. Ikhtiar tawakal itu mungkin caranya ya Bapak Ibu ya. eh, Dalam satu kata itu yang diharapkan bisa membangun. Nah, misal tadi pekerja keras, boleh. Ini jadi pegangan. Nah, jadi pada saat kita diminta untuk menggambarkan diri kita dalam satu kata itu atau satu pemaknaan itu ada yang menggambarkan diri kita dalam aktivitas kita, keseharian kita. Ya, gitu. Misalnya humble, ya oke, boleh. Ceria, boleh. Ya. Kemudian tenang, tenang. Ya, tenang mungkin caranya ya. Kemudian berjuang. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian, oke, harapan ya. Harapan. Coba kita sama-sama lihat apa saja sih yang menjadi harapan Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini ya. Oke, yang pertama, mempraktikkan untuk diri sendiri agar lebih mengenal diri dan self-love meningkat. Oke, baik. Kemudian dapat mempraktikannya pada saat pemberian layanan kepada siswa. Oke, positif. Kemudian dengan mengikuti pelatihan MSC, saya berharap dapat memahami inti MSC. Oke, karena merasa awam tentang hal ini. Selain itu, berharap dapat mempraktikkan MSC. Oke, terima kasih Bu Chandra, Bu Ayu. Harapannya bisa lebih enjoy, oke, menyenangkan dalam melakukan kegiatan dalam hidup, dalam situasi apapun. Baik, terima kasih. Kemudian
dapat mengembangkan pemahaman mengenai mindfulness, kemudian dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Kemudian dari Bu Amel, harapannya agar bisa rileks dalam mengelola stres dengan baik. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Rido dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari serta mampu mengajarkannya kepada siswa. Oke, baik Bapak, mudah-mudahan bisa nanti terrealisasi. Kita coba dulu untuk masing-masing peserta pelatihan ini, individunya, kemudian nanti harapannya ada penekanan yang atau ada tindak lanjut follow up yang bisa kita terapkan untuk siswa di sekolah. Ya, terima kasih Pak Rido. Kemudian lebih memahami diri dan menerapkan pada mahasiswa. Oke, ini sepertinya dosen ya, Ibu dosen atau Bapak dosen ini ya. Kemudian Bu Nurul menjadi manusia lebih tenang dan bisa membantu konseling ya. Terima kasih Bu Nurul. Kemudian mendapatkan ilmu bermanfaat dan bisa diterapkan dalam memberikan layanan kepada peserta didik ya. Baik. Terima kasih Bu Puji bisa mempraktikkan materi MSC dan membuat tidak oleng ya dalam menghadapi situasi. Iya, ya, betul betul. Jadi bisa lebih tenang ya, mungkin Bu ya, Bu Puji ya, untuk menghadapi beraneka macam karakter siswa ya, khususnya di sekolah. Ya, baik. Ada 11 respon ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu peserta. Tadi sudah diminta untuk menuliskan satu kata. Eh, dalam MSC ini gambaran bagaimana cara kita memandang diri kita itu adalah salah satu poin utama Bapak Ibu. Nah, sehingga pada saat kita meyakini bahwasannya diri kita itu lemah, ya itu akan secara tidak langsung keyakinan itu yang akan mempengaruhi perilaku. Nah, gitu. Jadi MSC itu mengajak individu untuk mengembangkan frasa atau satu kata ya atau beberapa kata yang mengarah pada hal-hal positif yang dapat mengembangkan diri. Nah, gitu. Jadi mulai nanti coba kita sama-sama mengintegrasikan antara praktik gitu ya, praktik nafas, mindful breathing dengan afirmasi positifnya ya, melalui kata apa yang kita gunakan atau kita yakini dapat menggambarkan diri kita. Tadi misal ada yang meyakini dirinya adalah orang yang tangguh, misal ada yang meyakini dirinya adalah orang yang tenang. Jadi memang betul-betul diterapkan gitu dan diyakini, dipikirkan, dirasakan. Nah, itu. Kita mencoba pada saat berlatih nafas, meyakini, ya, saya orang yang tenang, saya mencintai diri saya. Nah, sambil nafas itu tadi kita latih. Sambil nafas itu tadi kita rasakan. Nah, namun penekanannya eh, di mindful breathing-nya dulu, kemudian pada saat mindful breathing-nya mulai terbiasa, Bapak Ibu mulai memasukkan satu kata yang menggambarkan diri Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kemudian untuk harapannya tadi, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi apa namanya luaran dari sesi latihan ini, Bapak Ibu ya, sesi pelatihan ini. Kita intinya sama-sama belajar, Bapak Ibu sama-sama sharing, yang mudah-mudahan nanti bisa betul-betul kita aplikasikan ya, atau bisa kita dapatkan manfaat dari harapan yang Bapak Ibu yakini tadi. Gitu ya. Oke. Boleh kita sambil sesi diskusi dulu mungkin ya? Silakan ada yang mau sharing-sharing dulu berkaitan dengan eh, apa sih yang Bapak Ibu pahami tentang self compassion, kasih sayang diri, mencintai diri? Apakah itu sudah mulai diterapkan dalam aktivitas sehari-harinya atau malah merasa bahwasannya diri kita itu tidak lebih baik dari orang lain? Pernah tidak mengalami suatu momen atau suatu kejadian yang Bapak Ibu rasakan sulit untuk mengendalikan diri sendiri dan merasa bahwasannya diri kita itu tidak lebih baik dari orang lain? Oke, mungkin boleh saya minta satu peserta untuk sharing dulu ya sebelum kita lanjutkan lagi nih pembahasannya.
atau dalam peristiwa beberapa minggu ini ada suatu kejadian yang merasa, oh iya, saya ini nggak berdaya ternyata. Saya tidak bisa melakukan apa-apa dalam hal yang seharusnya saya menginginkan saya berhasil menyelesaikan ini atau saya berhasil memahami suatu hal. Namun dalam 1 minggu ini itu tidak saya lakukan. Saya kesal, saya jengkel, saya marah dengan diri saya. Ada tidak yang dirasakan semacam itu? Mungkin atau flashback beberapa bulan yang lalu gitu. Silakan kita sharing dulu ini. Oke, salam kenal Bu Najmia dari Kutai Timur ya Ibu ya. Iya, Bu, betul. Ya, guru di SMP atau SMA Ibu atau dosen? Guru di SMA, Ibu. Oh, guru di SMA. Ya, terima kasih Ibu. Ya, boleh mungkin siapa yang bantu mau sharing atau Mbak Indah, boleh Mbak Indah Safitri? Oke, Ya, Bu mungkin boleh Tirsi. sharing-sharing Iya, dengan terima beberapa kasih lain. Bu Trisia. Ya, Nah, sebelumnya saya ingin sharing ya, Bu. Sebenarnya nggak pernah sharing, tapi ini karena ada kesempatan ya saya coba sharing. Jadi saya kan seorang ibu beranak dua, dan saya ibu bekerja sebagai seorang guru. Saya selalu merasa kok saya selalu wasting time ya di sekolah. Maksudnya menghabiskan waktu kurang lebih 12, berapa jam ya, Mbak? 10 jam ya, 10 jam di sekolah. Dan saya kurang memberikan pelayanan baik buat anak-anak. Ya, ini ya saya melibatkan pengasuh untuk mengasuh anak-anak di rumah. Ya. Kemudian yang saya garis bawahi, untuk menyiapkan bekal saja saya pun belum mampu. Sehingga saya lebih memilih untuk membeli karena keterbatasan waktu saya di pagi hari gitu. Nah, ini kadang yang membuat saya cemas. Buat saya merasa ya apa resign aja ya seutuhnya menjadi seorang ibu untuk anak-anak, memperhatikan tumbuh kembangnya dengan baik, tapi ya memang belum ada kesempatan untuk itu ya, jadi jalani dulu ya setiap harinya dengan ya sudahlah, memang sudah digariskan seperti ini saya harus bekerja, saya juga harus menjadi seorang ibu, tapi ya tetap dengan bantuan orang lain. Saya sudah untuk selalu berpikir positif, self talk positif pun juga sudah saya lakukan, tapi selalu ada pikiran-pikiran itu yang kadang ya membuat saya jadi kepikiran gitu. Mungkin Bu Tirsia juga pernah merasakan itu ya Bu ya, karena Ibu juga ya, seorang ibu. ya. Ya, terima kasih Bu Tirsia. Baik, terima kasih Bu Indah. Ini mungkin setiap ibu pekerja ya merasakan hal yang sama ya. Oke, mungkin ada satu peserta dulu yang posisinya adalah ibu pekerja yang mungkin bisa sama-sama sharing. Tadi ada eh, cerita nih, istilahnya pengalaman nih dari salah satu teman kita, Bu Indah, yang mana merasakan ya wasting time ya. Di satu sisi Bu Indah adalah seorang ibu, tapi di sisi lain ibunda juga adalah seorang pendidik. Nah, ini muncul pikiran atau kondisi yang dilematis ya, yang dirasakan semacam itu. Kadang ada eh, rasa yang berkecamuk ya, mungkin ya. Sebenarnya tujuan tujuan saya ini apa sih? Gitu kan. Oh iya, saya punya kewajiban, saya punya tanggung jawab. Di satu sisi saya adalah seorang ibu, bertanggung jawab menemani anak, tapi di sisi lain juga saya adalah seorang individu yang berusaha untuk mengaktualisasikan diri saya. Nah, itu. Nah, kira-kira ada pandangan nggak dari para peserta? Eh, MSC ini memandang suatu peristiwa ini bagaimana? Nah, yang mungkin bisa teman-teman analisis itu seperti apa? Boleh, mungkin ada yang mau menyampaikan. Oh, kalau saya berpikirnya dari konsep yang seperti ini, misal, atau dari sisi yang begini ya, boleh. Silakan, kita sharing dulu nih. Saya mau mendengar pandangan-pandangan dari peserta yang lain. Boleh ikut sharing, teman-teman? Silakan, Mbak Nailu.
aja ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kalau mungkin melihat kita ibu-ibu pekerja ya, kebetulan saya juga ibu baru dan saat ini sedang di fase ngidam ya ibu-ibu di kehamilan yang pertama dan ternyata memang sangat susah sekali gitu. Ketika saya harus membagi waktu saya mengajar, tapi kondisi badan juga tidak enak. Sementara itu sudah kewajiban, tapi karena sebelumnya saya juga sudah sering mengajar, ketika saya diam di rumah juga rasanya itu kosong sekali ya Bu. Kalau kita tidak bertemu dengan siswa-siswa ataupun dengan mahasiswa itu rasanya kosong dan tidak ada kegiatan dan itu justru membuat saya merasa bosan dan akhirnya justru ketika apa ya banyak aktivitas yang berbeda lagi itu pikiran itu bukan bisa mindfulness tapi malah menjadikan kita mindful ya Mbak lebih benar-benar Betul. pikiran justru malah semakin Penuh. penuh gitu. Ya. Ya, jadi kalau memang kita sudah menjadi yang apa ya sudah sering untuk bekerja itu memang dari pembagian waktu yang lumayan kita harus lebih pintar-pintar lagi. Udah gitu prioritasnya juga harus lebih pintar lagi walaupun memang menjadi ibu dengan kalau mohon maaf, kalau ini kan bisa dikatakan ibu dengan peran ganda ya Bu. Kita mencari nafkah, tapi kita juga mengurusi anak, mengurusi rumah gitu. Jadi memang double peran ini menjadikan seorang ibu itu perlu sekali untuk belajar lebih menyayangi diri kita. Sebenarnya kita itu butuh yang seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu kita butuhnya seperti apa, kondisi fisik kita, mungkin dari situ kondisi batin kita juga kita harus perhatikan. Kemudian ada hal lain nggak yang kiranya lebih penting? Mungkin kalau dari tadi kisahnya Bu Indah, kalau kalau saya menanggapinya ya Mbak, kalau seperti sharing yang mungkin saya rasakan, saya berpikirnya adalah saya bekerja yang pertama adalah sebagai salah satu amal kita. Terus yang kedua, itu memang kita kan ada income dari situ ya. Kita berusaha bahwa itu untuk tabungan anak-anak kita, untuk persiapan anak-anak kita nanti ke depannya seperti apa. Jadi ketika mungkin anak kita sudah di fase yang lebih dari sekarang, kita ada kecukupan mungkin dalam finansial ataupun kita bisa membantu anak untuk lebih bisa mencapai cita-citanya gitu. Jadi kehidupan anak itu kemudian akan lebih tenang. Eh, kita ya, saya yakin ya kalau teman-teman di sini yang mungkin dari BK juga atau dari apa karena kita belajar tentang hal-hal yang seperti psikologi anak ataupun kita belajar tentang psikologi manusia, ketika kita membagi waktu, walaupun memang tidak bisa semaksimal mungkin, tapi kita mencoba lah, kita mencoba. Jadi kita tidak menjadi ibu yang seperti selalu berkarir terus enggak, tapi kita juga bisa memikirkan bagaimana kondisi anak-anak kita. Mungkin itu aja Bu dari saya dan akan untuk ditanggapi dari Bu Indah atau dari ibu-ibu yang lain. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Nailu, terima kasih Bu Indah. Ya, betul ya. Dalam MSC ini penekanannya adalah cintai diri ya, cintai diri. Bagaimana caranya kita tidak merasa bersalah, ya. Eh, kita tidak berdosa, ya. Seorang ibu tidak berdosa pada saat dia mencari sedikit waktu untuk quality time. Mungkin kalau di fase-fase awal ya kita, oh iya ya, kalau saya misalnya jalan gitu ya, cara-cara kita mendamaikan diri atau cara kita healing lah ya bahasa sekarang itu ya dengan kita menikmati hari-hari kita misalnya tanpa anak, tanpa suami. Kadang-kadang ada yang merasa, oh saya saya berdosa nggak ya, saya bersalah nggak ya meninggalkan anak saya, tapi saya mengambil waktu sejenak untuk diri saya. Nah, gitu. Nah, MSC tidak melihat kontekstual semacam itu, Bapak Ibu. Jadi di MSC itu memang fokus kita tidak masalah kita mengambil waktu sejenak untuk diri kita. Gitu. Nah, jadi jangan jangan terlalu merasa bersalah. Ya, kita meyakini bahwasan kita ada rambu-rambu dari sisi agama, dari sisi peran, Bapak Ibu, baik itu memposisikan diri sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai pengajar, bahkan sebagai mahasiswa, itu tidak masalah berada di porsinya gitu. Nah,
pada saat kita merasa, oh iya, saya belum bisa nih memberikan yang terbaik untuk anak saya, misal semacam itu, menyiapkan bekal saja, misal dalam konteks seorang ibu misalnya. Ya nggak apa-apa, Bu. Awalnya kita beli dulu, nggak apa-apa, itu nggak salah, nggak masalah. Ya, namun boleh itu nanti kita sambil kita journaling, kita menuliskan apa yang membuat kita bahagia hari ini sambil dengan mempraktikkan mindfulness ya. Apa yang kejadian apa, peristiwa yang mengganggu kita, emosi apa. Nanti boleh kita analisis di situ. Oh iya, harapannya saya eh, mulai menyiapkan bekal anak saya. Nah, itu jangan dipikirkan saja, itu kita tuangkan dulu. Kita tuangkan boleh. Kemudian nanti dengan mindful self compassion itu berusaha untuk meyakini bahwa ini bisa untuk diterapkan atau dilakukan. Nah, gitu. Jadi kita juga dituntut untuk dapat mengobserver, ya, mengobservasi diri kita, gitu. Apa sih yang pikiran apa sih yang mengganggu saya hari ini? Nah, itu boleh dituliskan jamnya, kemudian pikiran yang muncul atau automatic thought-nya, kemudian perasaan apa yang hadir pada saat itu. Mungkin perasaan cemas, perasaan marah, perasaan bahagia. Nah, itu. Nanti akan kita berikan juga untuk template template worksheet-nya sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengkaji eh, kejadian atau peristiwa perharinya. Nah, gitu. Kemudian nanti kita akan lihat lagi. Nah, jadi sisi psikoedukasi dalam MSC itu adalah melatihkan. Nah, dan juga para peserta juga diminta untuk komitmen. Nah, begitu. Sehingga nanti kita akan mengetahui polanya. Jadi semacam kita itu mindfulness itu mengamati loh. Apa yang kita amati? Pikiran kita, perasaan kita. Nah, itu. Self compassion itu sebagai pendukungnya untuk kita menyadari bahwasannya kita penting loh untuk mencintai diri kita. Kita penting loh untuk merawat diri kita sendiri dulu. Sehingga pada saat kita sudah menerima diri kita bisa nanti merawat orang lain. Gitu. Itu ada penerimaan-penerimaan dulu yang ditekankan dalam proses mindful self compassion-nya. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, kita masuk lagi ke materi. Ya, ya. Baik, ada langkah-langkah praktis Bapak Ibu yang mungkin bisa diterapkan. Ini sifatnya adalah sifat yang sangat ringkas sekali ya, praktik sekali, sehingga bisa nanti coba juga dimulai dari hal-hal sederhana. Begitu ya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu mengikuti Instagram kita mungkin sudah sempat membaca ya. Yang pertama jelas poin pentingnya yaitu perhatikan nafas. Kenapa? Karena nafas itu merupakan kunci. Pada saat tadi ada yang mengatakan bahwasannya harapannya bisa mengontrol emosi, mengontrol kecemasan. Nah, ini penting sekali. Nah, jadi pada saat kita menemukan suatu kondisi atau suatu peristiwa, emosi kita lagi sedang menggebu atau pikiran kita sedang berkecamuk atau wandering begitu, terapkan ini. Perhatikan nafas kita. Lakukan praktik mindful breathing. Tarik nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali, boleh juga kalau menarik nafas sebanyak 3 kali berarti 1 tarikan, 2 tarikan, 3 tarikan. Gitu ya. Nah, kemudian hembuskan perlahan. Gitu. Atau boleh juga dalam satu tarikan nafas, tahan sejenak, kemudian hembuskan. Sambil tenangkan diri ya. Nah, itu langkah praktis yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Kemudian langkah praktis yang kedua, yaitu sadari perasaan. Pada momen ini, pada kejadian ini, pada saat ini sebenarnya perasaan saya itu seperti apa sih? Gitu. Oh iya, saya sebel. Oh, saya marah. Jangan dihakimi, jangan ditekan. Sadari itu, iya. Misalnya kita barusan berinteraksi dengan rekan kita atau rekan kerja kita atau keluarga kita. Dalam proses interaksi itu ada satu kesimpulan atau ada satu perasaan yang muncul bahwasanya kita itu marah. Cuman kita karena menghindari konflik, kita tekan perasaan marah itu. Nah, itu tidak
dianjurkan dalam proses MSC ini Bapak Ibu. Nah, jadi perasaan marah itu kita sadari, kita akui, iya, saya marah, tapi jangan dihakimi. Nah, sadari dulu ya, oke, emosi ini, perasaan ini saya sedang marah, gitu ya. Kemudian dari perasaan itu tadi kita mulai, oke, saya marah, bagaimana caranya supaya rasa marah ini mereda? Oke, ucapkan perasa cinta. Kata apa yang membuat Bapak Ibu mampu untuk meredam rasa marah ini? Misal, semoga aku kuat, aku berdaya, aku mampu, semoga aku mampu, aku bahagia, boleh. Atau dengan zikir, boleh. Misal, la ilaha illa anta, subhanaka kita zalimin, la ilaha illa anta. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada integrasinya dengan nilai-nilai secara ini ya, secara agama, secara keislaman itu bisa. Nah, kemudian tahap keempat, jika itu juga tidak bisa teratasi, kita boleh dengan cara, oke, kita mungkin bisa berempati, kita bisa bersimpati dengan orang lain ya, gitu. Tapi kadang kita lupa untuk mengasihi diri kita. Nah, pada saat hal itu tetap tidak bisa kita kendalikan, Bapak Ibu, bisa rasa cemas, rasa marah, rasa overthinking, kita boleh memberikan pelukan, pelukan untuk diri kita. Siapa lagi sih yang mencintai diri kita kalau tidak diri kita sendiri? Kan? Boleh dengan, oke, nggak apa-apa, Trisha kamu kuat. Nggak apa-apa, kali ini gagal, besok belum. Oke, sambil tarik nafas. Boleh ya? Dan hal-hal semacam itu yang membuat Bapak Ibu merasa nyaman, merasa rileks. Nah, itu. Nah, ini harapannya dengan memberikan pelukan pada diri kita sendiri, itu muncul tanda kasih sayang. Jadi penekanannya kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, oke. Kemudian langkah praktis yang keempat, luangkan waktu. Ya. Jadi setiap harinya tolong Bapak Ibu kita sama-sama mengambil waktu sejenak saja untuk diri kita sendiri. Jangan merasa bersalah, gak pekerjaan banyak, rumah berantakan, wah udah stres mengerjakan semuanya, apalagi ibu-ibu ya multitasking ya, semuanya dikerjakan dalam satu waktu gitu ya, sambil masak, sambil nyuci, sambil apa gitu ya. Nggak apa-apa, sejenak saja. Ambil waktu 10-15 menit. Itu yang dianjurkan. Namun kalau misalnya masih, kayaknya belum bisa deh kalau 15 menit, 10, ya udah 5 menit saja ambil waktu. Refleksi diri, meditasi diri. Nah, gitu ya. Kemudian yang keenam, tulis perasaan kita. Nanti akan kita berikan template-nya Bapak Ibu, sehingga pada saat melatih nafas nanti juga mulai menuliskan apa sih, mengamati ya, mengamati pikiran perasaannya. Nah itu. Jadi dalam satu hari kita bermeditasi atau melatih mindful breathing, apa sih kesimpulan hari ini gitu loh. Perasaan apa yang kita amati dari pagi sampai kita mau dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu perasaan dominan yang muncul itu apa? Oke, hari ini saya produktif, saya senang. Oke, perasaan senang. Itu dituliskan nanti. Kemudian pikiran. Nah, pikiran apa? Pikiran apa yang muncul yang paling Bapak Ibu ingat atau yang paling membekas dari aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke, saya berpikir bahwasanya iya, saya adalah orang yang apa misalnya berdaya, saya orang mampu, saya orang disiplin atau apa. Pikiran apa yang paling kuat muncul pada satu hari itu, gitu ya. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Karena mungkin Bapak Ibu merasa kita bisa mengenal orang lain dengan baik, dengan cukup baik. Saya tahu betul anak saya tahu betul suami saya, mulai dari aktivitas, hobi, kebiasaan, hal yang tidak disukai, makanan kesukaan, minuman kesukaan, saya tahu betul. Tapi kadang-kadang kita lupa memahami diri kita. Sebenarnya maunya saya itu apa sih? Sebenarnya rasa cemas yang melandasi diri saya ini apa sih? Kadang-kadang kita tidak lebih baik memahami diri kita. Bahkan mungkin ada orang lain yang lebih mengetahui karakteristik kita. Nah, gitu.
Dengan kita menuliskan perasaan itu, ya nanti itu dengan teknik journaling juga, itu kita akan mulai mengamati. Nah, jadi mulai akan melihat sama 1 minggu ini sebenarnya apa sih pikiran saya itu, perasaan saya dominan itu muncul apa. Nah, begitu. Sehingga harapannya dengan menuliskan perasaan itu tadi, pikiran itu tadi, kita mulai melihat, oh sebenarnya karakteristik dari, ini kognitif banget ya Bapak Ibu sebenarnya, secara sisi kognitif, oh saya ini seperti ini. Nah, gitu ya. Kadang-kadang ini juga ada kaitannya dengan kepribadian Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu adalah tipikal orang yang dominan, ya. Kan Bapak Ibu ada tipe-tipe orang yang sensitivitasnya tinggi, ya. Oke, kemudian langkah ke-7, ini adalah poin yang paling penting, yaitu acceptance, terima diri, penerimaan. Penerimaan ini adalah kalau dalam kehidupan sehari-hari muaranya adalah rasa syukur, ya, menerima, ya, gitu ya. Jadi eh, kita pahami, kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, kita akui dulu, jangan dihakimi. Oke. Kalau kita adalah kekurangan kita adalah orang yang tidak disiplin, ya sadari itu. Oke, saya memang tidak disiplin. Setelah kita pahami ya, akui kelebihan dan kekurangan itu, yang kelebihan akan kita coba pertahankan, yang menjadi kekurangan itu akan coba kita perbaiki. Itu polanya Bapak Ibu. Jadi tujuan akhir dari MSC ini ya, kembali lagi itu akan ada yaitu penerimaan, ya. Penerimaan, permaafan. Ya sama halnya kita tidak bisa, ada hal yang bisa kita kontrol. Pikiran kita bisa kontrol, sikap kita bisa kontrol, ucapan kita bisa kontrol. Ada hal yang di luar kontrol kita atau kendali kita. Misalnya omongan orang lain, cara orang lain bersikap terhadap kita. Nah, jadi itu ada misal semacam lingkaran itu ada 2 lingkaran. Lingkaran di dalam itu adalah diri kita yang bisa kita kontrol. Nah, lingkaran di luar itu adalah orang lain yang tidak bisa kita kontrol. Nah, namun MSC di sini, mindful self compassion di sini mengajak kita bahwasannya kita perlu cintai diri kita dulu gitu. Kita perlu nerima diri kita dulu loh, mengasihi diri kita dulu. Nah, itu dengan cara-cara dengan teknik-teknik mindfulness sehingga apapun yang hadir, apapun yang di luar kendali kita, kalau kita nggak bisa kontrol ya udah kita terima. Jadi kita tidak menyalahkan diri kita. Itu ya, mungkin poinnya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk frasa-frasa cintanya ini ya istilahnya kalimat afirmasi lah ya. Afirmasi gitu ya, atau kalau di MSC ini disebutkan itu frasa-frasa cinta gitu ya. Ini contoh-contohnya saja, kita bisa membuat frasa-frasa yang cocok untuk diri kita. Silakan. Misal, semoga aku bahagia atau aku bahagia. Itu ucapkan Bapak Ibu. Ucapkan. Jadi harus ada keluar dari mulut kita gitu. Nah, kemudian semoga aku sehat, semoga aku bebas dari penderitaan, aku menerima diriku apa adanya, aku layak mendapatkan cinta dan kebahagiaan, aku memberikan diriku kasih sayang, aku memaafkan diriku, aku berdamai dengan diriku sendiri, aku pantas mendapatkan kedamaian, aku memberikan diriku izin untuk beristirahat, aku menghargai usaha dan perjuanganku. Aku hadir untuk diriku sendiri dengan penuh kasih. Aku memperlakukan diriku dengan lembut dan hormat. Aku bersabar dengan diriku sendiri. Aku berterima kasih pada diriku sendiri atas segala hal yang telah aku lakukan. Nah, ini hanya contoh saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh buat sendiri frasa-frasa cintanya ya, sehingga dalam mempraktikkan mindful self compassion ini, frasa cinta itu nanti harus disebutkan Bapak Ibu, harus diucapkan. Nah, sehingga harapannya itu akan menjadi suatu keyakinan diri sehingga dapat membentuk diri kita. Pada kesimpulannya memang betul bahwasannya kita mampu untuk mencintai diri kita sendiri.
Itu ya Bapak Ibu ya konsepnya. Pengenalan awalnya berkaitan dengan mindful self-compassion, yang mana sifatnya adalah integrasi ya Bapak Ibu ya antara mindfulness dengan self-compassion. Nah, begitu. Jadi, cara mengasihi diri itu tidak lepas dari praktik-praktik kesadaran. Nah, begitu. Nah, praktik kesadaran yang paling dasar yaitu adalah latihan nafas. Kita mulai konsistenkan dulu dari apa namanya nafas kita dulu, sehingga nanti dimasukkan melalui compassion-nya itu, ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Boleh? Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, sharing? Saya persilakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Bu Indah. Untuk journaling itu kira-kira isinya apa saja ya? Kalau boleh tahu. Ya, Iya. untuk journaling itu seperti kita menuliskan aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari begitu. Ya, Oke. jadi ya kalau bahasa sederhananya tapi agak sedikit berbeda ya Bu ya, karena di journaling itu kita ada pengamatan. Misalnya kayak kita menulis diary begitu Bu. Ya, misalnya menulis bercerita lah intinya kan. Hari ini apa apa yang sedang Ibu alami, Ibu menuliskan itu. Nah, tapi dalam journaling itu ada tekniknya. Jadi kita mengelompokkan gitu Bu. Nanti ada suatu pengelompokan-pengelompokan. Nah, yang biasanya secara umumnya yang pertama itu harus ada peristiwa dulu. Nah, kejadian apa? Nah, jadi dalam satu hari itu peristiwa apa sih yang paling kita ingat? Misalnya di hari ini. Hari ini apa sih peristiwa yang paling berkesan atau yang paling saya ingat? Oke, Ibu coba tuliskan peristiwa itu, misalnya bertemu dengan atasan atau menangani permasalahan siswa di sekolah itu peristiwanya. Nah, kemudian dari peristiwa itu pikiran apa yang muncul, ya, atau automatic thought apa yang muncul. Nah, pikiran apa yang muncul. Nah, itu Ibu coba gambarkan, Ibu coba tuliskan. Nah, dari pikiran itu kemudian amati eh, perasaannya, perasaan yang hadirnya apa. Nah, kita gambarkan dalam satu kata, misalnya perasaan senang, perasaan cemas, eh, perasaan marah, perasaan bahagia, atau apa sedih. Nah, itu dituliskan. Nah, kemudian perilakunya apa? Nah, kalau belum bisa sampai perilakunya, perilaku yang ditampakkan apa, kita boleh apa namanya kosongkan dulu. Yang penting 3 poin ini tadi itu bisa teramati setiap harinya. Nah, itu ada poinnya. Nah, atau kalau juga masih kesulitan dengan semacam itu, boleh kita bercerita dulu. Nah, misal Bu Indah nanti menceritakan dulu kejadian yang hari ini Bu Indah alami apa. Misal hari ini Sabtu 27 Juli 2024 saya berangkat ke sekolah. Kemudian Ibu Indah ceritakan dulu. Kayak kalau belum mampu untuk mengelompokkan, kita ceritakan dulu ya seperti kita menulis lah. Ya, menulis. Oke. Saya saya merasa bahagia hari ini memberikan pelayanan terhadap siswa di sekolah sehingga siswa saya mampu untuk mengambil keputusan yang tepat akan dirinya. Nah, kita menceritakan itu. Nah, kemudian apa yang membuat Bu Indah misal eh, terbesit nih, misal pulang sekolah, tapi namun saya merasa terkuras, apa namanya tenaga saya karena melayani siswa tadi di sekolah sehingga tidak optimal dalam mengerjakan atau eh, mengurus rumah misalnya apa, bermain bersama anak. Jadi di satu sisi mungkin ada peristiwa yang membuat Bu Indah merasa puas, lega, tapi di sisi lain mungkin ada suatu aktivitas yang habis energinya gitu sehingga tidak bisa mengoptimalkan aktivitas lain di rumahnya misalnya gitu. Nah, itu boleh boleh di journaling ya, boleh dituliskan dulu. Nah, kemudian nanti kita akan coba mengelompokkan itu. Nah, sehingga ada dalam satu hari itu kita mencoba mengamati diri kita. Gitu. Kadang-kadang kan kita bisa saja lupa ya. Oh iya, kemarin saya hari apa ya saya bertemu dengan teman saya itu ya. Padahal kemarin pagi banget misalnya. Tapi kadang-kadang kita kan bisa tidak menyadari itu karena kita kurang mindful ya mungkin ya dalam aktivitas sehari-harinya. Nah, itu dengan kita journaling, kita menuliskan.
Nah, itu akan menjadi pengingat kita gitu. Jadi kita semacam mempelajari atau memahami diri kita itu melalui tulis. Gitu ya, Bu Indah ya. Iya, iya, terima kasih. Ya, silakan. Boleh lagi kita diskusi yang lain? Ada yang ingin ditanyakan dulu atau direspon berkaitan dengan pengenalan MSC dan praktik mindful breathing-nya ya, Bapak Ibu ya. Untuk di sesi hari ini penekanannya pada dua hal itu dulu. Silakan. Ya, silakan. Boleh? Mbak Ica, Mbak Siti Aisyah. Boleh dong dengar suaranya. Gimana nih? Atau Bu Siti dulu boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya itu dulu pernah melakukan journaling. Jadi kegiatan waktu SD, SMP kayak gitu. Menulis di buku diary lah. Ya. Kemudian setelah saya baca kembali, kok isinya kayak saya tuh setiap hari mengeluh, setiap hari marah. Yang tertuang tuh isinya seperti itu. Sampai pada akhirnya saya berhenti untuk journaling. Jadi, kok isinya kayak gitu terus sih ya? Nah, Ya. pas hari ini saya baru ngeh, oh ternyata ada identifikasi perasaan seharusnya yang yang harus bisa diambil kayak gitu. Kalau misalkan kemarin marah, kemudian sedih atau mengeluh, harusnya jangan seperti itu lagi. Ini baru ngeh kayak gitu. Nah, kemudian karena saya juga akhirnya terinspirasi untuk di kelas kan ingin tahu perasaan anak-anak setiap hari. Kalau misalkan journaling seperti ini tuh sebenarnya pasnya diterapkan itu konseling secara individu atau klasikal. Itu pertanyaan saya. Ya. Oke. Baik. Ya, kayak ada pertanyaan juga ya. Ya, nanti kita baca. Oke, terima kasih Bu Siti. Ya, betul Ibu. Mungkin karena kita belum mengetahui ya ada dampak positifnya. Setelah membaca ya kejadian lampau, oh kayaknya ini afirmasinya kok negatif ya. Apa yang dituliskan itu mengarah pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Wah, ini nanti bisa kejadian betul nih, nggak selesai-selesai ya. Padahal tidak. Ya. Dengan menulis itu kita mengetahui pola pikir kita, cara pandang kita, dan perasaan kita. Kita bisa identifikasi itu. Nah, ini kalau mau diterapkan Bapak Ibu di sekolah, misalnya untuk memberikan proses layanan di sekolah, itu bisa dilakukan dalam beberapa proses ya atau layanan. Bisa dilakukan secara klasikal, bisa Bapak Ibu. Nah, syukur-syukur ada jam kelas, sehingga setiap siswa itu kita dapat secara klasikal, setiap siswa di kelas itu bisa bisa kita berikan intervensi begitu. Nah, namun nggak tiba-tiba journaling ya Bapak Ibu ya. Jadi ada penjelasan-penjelasan dulu. Nah, mungkin bisa dibuatkan semacam RPL dulu. Nanti bisa metodenya, salah satu metode yang digunakan adalah journaling. Tapi kita temakan dulu sebenarnya kita dalam layanan ini kita tujuannya apa. Nah, begitu. Nah, setelah sudah ditemakan, ada materi yang disampaikan atau pengenalan dulu tentang bagaimana cara mencintai diri, mengasihi diri ya. Kemudian ada juga salah satu teknik yang mungkin bisa dilakukan dengan latihan sederhana, berlatih nafas, nah baru kita uh, gongkan atau poinnya kita berikan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh peserta didik kita, itu salah satunya adalah journaling. Nah, nanti Ibu buatkan semacam, ya kalau mungkin belum di level identifikasi ya Bapak Ibu, minta saja siswa itu untuk menceritakan, menuliskan kejadian mereka sehari-hari. Bercerita lah istilahnya, seperti menulis diary. Nah, kemudian nanti itu jangan jangan hanya satu hari, tapi minta secara konsisten selama 1 minggu. Ya, tapi kita ketahui juga kan, kadang-kadang ada peserta didik kita yang bisa komitmen, ada yang mungkin belum komitmen. Nah, yang belum komitmen ya nggak apa-apa dikumpulkan saja dulu, nanti diamati saja dulu. Oh, misalnya satu orang siswa ini baru mampu untuk 3 hari dulu menceritakan tentang
pengalaman, kejadian, perasaan yang mereka alami dalam satu hari itu. Nah, baru nanti kita ajak, karena ini MSC itu ada sisi edukasi, kita ajak peserta didik itu yang menerapkan MSC itu untuk mengidentifikasi sendiri. Nah, gitu. Boleh sifatnya nanti Bapak Ibu membaca dulu atau juga boleh tidak usah dikumpulkan, tetap di cerita itu tetap di peserta didik masing-masing, tapi kita latihkan atau kita ajarkan untuk bagaimana cara mengidentifikasi tulisan itu dalam satu harinya. Gitu. Jadi bukan si konselornya atau helpernya atau fasilitatornya yang mengidentifikasi, bukan Bapak Ibu. Individu itu sendiri. Nah, gitu. Bagaimana caranya kita ajarkan? Nah, jadi masuk sisi psikoedukasi di dalam. Oke, dari peristiwa itu, dari cerita itu, dalam satu hari itu, oke, yuk coba kita mulai kelompokkan. Peristiwanya apa? Nah, kelompokkan dalam satu tabel, misalnya. Kemudian perasaan yang muncul pada satu hari itu apa? Dikelompokkan dalam satu tabel. Ya. Kemudian pikirannya apa? Nah, dikelompokkan lagi dalam satu tabel. Nah, jadi ada eh, apa namanya kolom-kolomnya nanti. Nah, sehingga kita mampu untuk mengidentifikasi. Identifikasi sebenarnya menjadi peristiwanya apa, identifikasi sebenarnya menjadi pikiran yang dari peristiwa itu, apa yang muncul dari pikiran anak itu apa, kemudian identifikasi perasaan anak itu. Nah, itu baru cerita hari pertama misalnya gitu. Nah, nanti mulai cerita hari kedua, ketiga, keempat. Coba dulu dikonsistenin 1 minggu dulu. Gitu ya, mungkin ya, Bu Siti sangat bisa Ibu dilakukan, bahkan untuk kita sendiri itu kadang sangat dianjurkan Ibu. Boleh kita, tidak masalah kita menyiapkan satu buku semacam itu, kita menuliskan, setiap harinya kita tuliskan. Sehingga kita lebih mudah untuk mengenali diri kita. Mungkin suatu waktu kita baca lagi, loh kok peristiwa gini doang, kejadian seperti ini aja kok yang saya pikirkan itu sampai segininya gitu loh. Nah, kembali lagi dari konsep CBT misalnya gitu ya. Sebenarnya ini pikiran terdistorsi loh, pikiran yang tidak semestinya loh sebenarnya. Nah, gimana cara kita ada pola pengubahan pemikiran baru gitu ya, yang lebih mengarah pada rasa positif dan rasa cinta diri. Itu ya cara identifikasinya. Oke, terima kasih Bu Siti. Kemudian di kolom chat ada pertanyaan dari Bu Puji. Oke, terima kasih Bu Puji. Menurut saya MSC ini membantu saya untuk hening sejenak. Oke, maka saya harus tegas pada diri saya sendiri. Baik, dulu saya berangkat pagi, pulang ke rumah menjelang maghrib. Oke, membawa tugas kantor ke rumah. Tapi sekarang setelah jam kantor selesai, saya mencoba pulang selesai atau tidak pekerjaan kantor. Oke, baik. Mengurangi pekerjaan kantor. Oke, Bu Puji. Kemudian saya lebih memilih pulang karena anak saya sudah menunggu di rumah karena memang peran saya ganda dan harus benar-benar berbagi. Oke, ini poinnya. Iya, betul. Karena kadang-kadang ada yang mengatakan ya, eh, kita boleh misalnya istilahnya loyal ya, atau ya ada yang mengatakan kalau orang-orang pekerja ya workaholic semacam itu ya. Tapi kita juga perlu menyadari ya, kita juga punya batasan waktu loh. Kita punya limit waktu, kita punya prioritas. Kapanpun di dunia kerja kita itu bisa tergantikan loh. Gitu. Nah, jadi nanti di MSC itu juga bisa terlihat polanya Bapak Ibu, ada prioritas. Apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi kewajiban, kebutuhan, apa yang tidak perlu. Nah, itu tadi. Nah, sehingga tadi kan bisa saja nih, karena perannya ganda, seorang istri, seorang ibu, kemudian seorang pekerja juga, tidak balance antara pekerjaan dengan peran di rumah, sehingga muncul rasa lelah tadi ya, tidak mengasihi diri, akhirnya eh, salah satu peran itu tadi ya tidak bisa optimal. Nah, tapi dari cerita Bu Puji, ini sudah mulai menyadari itu. Oke, ini ada kewajiban, oke kewajiban dilaksanakan, tapi sesuai porsinya.
Nah, gitu. Sesuai kebutuhannya. Oh, ini sudah tidak baik nih untuk diri saya sendiri. Oke, cut off. Cut off. Nah, itu. Tapi ingat, tidak semuanya langsung menyadari ini, Bapak Ibu. Kita nggak tidak langsung menyadari apa kesimpulan semacam atau pandangan seperti Bu Puji ini. Bu Puji kan juga nggak tiba-tiba langsung menyadari ini kan, karena cerita awalnya tadi dia bekerja pagi sampai sore, membawa pekerjaan lagi sehingga urusan rumah tidak terhandle dengan baik. Nah, begitu. Jadi MSC ini mengajak, oke, ini kebutuhanmu, ini kewajibanmu, wah ini mengganggu nih. Kamu sampai akan menyulitkan dirimu. Kamu nggak akan bisa self compassion nih. Tidak akan bisa mengasihi dirimu nih kalau kelebihan semacam ini. Sudah, selesaikan, cut off di sana. Tapi kan kita tidak bisa langsung tahu ya. Kita butuh pengamatan dulu, Bapak Ibu. Kita butuh mengidentifikasi dulu. Nah, gitu. Dari mana kita bisa pada kesimpulan semacam itu dengan proses latih tadi. Latih diri tadi melalui apa? Melalui salah satunya adalah mindful self compassion. Gitu ya. Oke, kemudian Mbak Nailu ya, terima kasih Mbak Nailu. Oke. Bu Indah ya. Oke, pertanyaan lagi nih dari Mbak Nailu. Diary isinya galau, gimana Bu Tris? Kadang suka geli sendiri. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sama tadi seperti Bu Siti ya. Ternyata dulunya itu suka suka menuliskan secara nggak langsung, itu secara teoritis itu sudah masuk itu. Sudah mulai mengidentifikasi tapi nggak tahu caranya ya. Sudah mulai menuliskan, sudah mulai journaling gitu-gitu ya. Cuman nggak tahu ini sebenarnya arahnya mau kemana gitu. Nggak apa-apa, kita tuliskan dulu, ceritakan aja apa yang kita inginkan, apa yang membuat kita sebel, apa yang eh, membuat kita itu menjadi semangat misalnya hari ini. Nah itu cerita aja, nggak apa-apa, cerita apa saja dulu tanpa ada intervensi, kemudian nanti kita akan belajar dari sisi psikoedukasinya, yaitu mulai mengidentifikasi dan mulai mengelompokkan. Nah, sehingga kita akan melihat polanya itu semacam apa sih pikiran saya ini ya gitu. Kok ada kejadian semacam ini yang saya pikirkan itu saya eh, misalnya perasaan saya langsung sebel, langsung marah. Padahal kan perlu nggak sih? Gitu. Punya dampak nggak sih diri saya? Nah, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, tuliskan saja dulu ya tanpa konsep atau tanpa cara yang terlalu apa namanya ketat ya, apalagi sampai mengidentifikasi dulu, nggak apa-apa, nggak usah dulu. Jadi dituliskan saja apapun yang terlintas, apapun yang dirasakan, apapun yang dipikirkan, nah itu diceritakan saja dulu. Nah, kemudian nanti kita akan coba mulai dari sisi psikoedukasinya mulai mengidentifikasi kejadian cerita itu ya, cerita dalam suatu hal. Gitu ya, Mbak Nailu. Terima kasih. Bu Puji juga atas sharingnya, Bu Indah juga tadi atas sharing pengalamannya. Mungkin setiap peserta memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya. Khususnya karena di sini ada guru, ada dosen yang mungkin sudah berkeluarga, pengalamannya hampir sama. Beda lagi dengan mungkin Bapak guru ya, atau teman-teman mahasiswa, atau yang belum berkeluarga, itu kondisi pengalaman juga bisa berbeda-beda. Namun, pada intinya penekanannya kita tidak merasa bersalah loh, kita tidak merasa berdosa pada saat kita menyediakan waktu atau mengambil waktu sedikit saja untuk diri kita. Nah, gitu ya penekanannya, sehingga kita bisa saja bilang, oke, saya mencintai diri kita, tapi mungkin secara aktivitas atau secara pengalaman ya bisa saja ada satu waktu juga kita bisa membenci diri kita. Nah, itu. Namun kita menyadari itu. Nah, pada saat kita menyadari kita merasa gagal atau merasa kecewa dengan diri kita jangan tolak. Kita terima dulu. Oke, ada suatu waktu saya memikirkan diri kita atau mengartikan atau menggambarkan diri saya semacam ini. Oke, nggak apa-apa. Saya terima. Hari ini saya terima. Oke, saya gagal, saya tidak berdaya. Saya bisa jadi sampai ekstrimnya, misalnya saya bodoh, misalnya semacam itu. Saya tidak lebih baik dari orang lain, nggak apa-apa. Diterima dulu. Tapi kita perlu juga menuliskan dulu. Oke, hari ini saya berpikir semacam ini, tapi nanti ke depan identifikasi, oke, pikiran yang
yang pernah saya tuliskan seperti ini akan saya ubah menjadi pikiran yang lebih atau frasa-frasa yang lebih positif untuk diri saya. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, waktunya tinggal 5 menit. Kemudian kesimpulannya untuk sesi kita hari ini yaitu ya, ini ya, Bapak Ibu ya. Intinya ini ada 3 lingkaran ya, Bapak Ibu. Self compassion, consistency of time ya, terus passion ya. Jadi mengasihi diri sendiri, konsistensi terhadap waktu, ini kaitannya dengan melakukan praktik ya, berpraktik, menerapkan, mengucapkan, menuliskan. Kalau tidak dilakukan ya MSC-nya nggak akan berhasil ya. Dan sabar, sabar ya. Terhadap siapa? Terhadap diri kita. Disiplin terhadap disiplin kita, terhadap kebiasaan. Satu waktu mungkin kita tidak konsisten, oke, nggak apa-apa. Tapi kita menyadari itu loh. Nah, kemudian kita melihat lagi, oke, kemarin saya tidak konsisten, hari ini akan saya ubah. Saya akan menjadi lebih konsisten. Nah, jadi ini kesimpulannya, 3 hal ini tidak bisa dipisahkan, sehingga ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yang saling berintegrasi, yang menjadi harapan Bapak Ibu di awal tadi, berkaitan setelah mengikuti pelatihan ini, yang mudah-mudahan akan tercapai. Nah, jika mungkin 3 poin ini tidak dilakukan, ya bisa saja yang menjadi harapan di awal tadi itu tidak akan terrealisasi atau tercapai. Begitu ya. Kita sama-sama melatihkan diri, berlatih. Nanti bahannya akan saya share. Jadi boleh nanti bisa dilihat-lihat lagi. Dan nanti akan ada homework ya, pekerjaan rumah ya, tugas rumah yang akan diberikan juga pada Bapak Ibu ya. Nanti formatnya apa namanya Word ya Bapak Ibu, dituliskan saja nanti ya, diusahakan untuk konsisten, tapi mungkin kalau ada satu waktu tidak konsisten nanti disadari itu ya, sehingga nanti untuk hari berikutnya ada perubahan. Nah, kemudian akan kita bahas pekerjaan itu nanti di sesi kedua. Gitu ya. Sebenarnya saya mengharapkan dari pelatihan mindfulness ini kita sama-sama bisa saling interaktif. Jadi antara yang memfasilitasi dengan peserta itu kita sama-sama elaboratif Bapak Ibu, karena tidak luput tadi penjelasan di awal ini ada proses interaksi. Gitu ya. Kemudian nanti dari pekerjaan itu akan kita amati, masing-masing akan amati dan akan diberikan kesempatan untuk peserta menjelaskan ya berkaitan dengan pekerjaan rumah yang sudah dilakukan. Begitu ya. Oke, kemudian terakhir ini untuk link absensinya, oke saya share di kolom chat ya, Bapak Ibu. Ya, baik. Itu untuk link daftar hadir sesi pertama. Silakan nanti bisa mengisi ya, atau nanti juga saya share di grup ya. Ya harapannya betul-betul bisa mengikuti ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa untuk sesi pertama ini mungkin baru sekitar 8 peserta ya, 8 sampai 10 peserta yang bisa on cam. Mudah-mudahan nanti untuk di sesi kedua semuanya bisa on cam. Karena namanya pelatihan Bapak Ibu, untuk dapat dirasakan itu kita memang harus interaksi. Ya. Jadi interaksinya bukan hanya dari saya dengan peserta, tapi antar peserta juga. Nah, jadi itu lebih elaboratif ya. Sistemnya seperti itu. Oke, sudah menunjukkan pukul 11. Ada pertanyaan dulu mungkin? Atau cukup? Sudah Cukup. cukup Ibu. Ya.
Oke, baik. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Bu Dwi. Lagi di jalan ini sepertinya. Ya, lagi nyetir ya Bu Dwi ya. Ini dari Semarang juga ini. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, karena kita mengoptimalkan waktu, jadi untuk MSC itu memang sesinya satu kali pertemuan itu 2 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi 2 kali 60 menit. Eh, Seperti itu. Kemudian nanti harapannya untuk sesi 2 kita bisa sama-sama tepat waktu sehingga kita dapat mengoptimalkan waktu di setiap sesinya. Gitu ya. Sebelum kita akhiri mungkin kita boleh foto bersama dulu ya. Yang belum. Ya, terima kasih Bu Oke. Ya Tris. Bu Siti, kita foto dulu ya. Oke, Boleh boleh. Ibu. Ya. Yang belum on cam, boleh silakan. Oke, baik. Cukup? Nggak ada yang mau on cam lagi? Oke. Terima kasih Bu Ken. Iya. Oke, Bu Andre, Bu Ardaneswari ya. Bu, Bu Puji ya terima kasih. Bu Adevia. Ya, baik. Oke ya. Saya hitung ya. Baik. 1, 2, 3. Oke. Ntar saya share dulu ya. Oke. Baik, sekali lagi boleh? Boleh kita konselor mungkin ya? C. Oh, nggak kelihatan ya? Ya, C. Oke. Boleh C. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mudah-mudahan sesi satu ini memberikan dampak dan semangat ya untuk kita melanjutkan sesi kedua. Mohon maaf jika selama kurang lebih 2 jam ini ada penyampaian yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang tidak berkenan, boleh nanti di Japri atau di apa namanya di WA ya saya begitu nanti untuk perbaikan kita di sesi kedua. Insya Allah di sesi kedua kita akan bertemu dengan fasilitator kedua yang akan memfasilitasi MSC ini Mbak Nabilah. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Mbak Tadi Rizky. ya. Ya, terima kasih Bu Siti, Bu Tris Bu ini. Indah. Ya, silakan. Apanya?